adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu semangat ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal hewan lebah. Kita belajar bagaimana proses lebah mengumpulkan madu, proses lebah menjadi lebah dewasa, sampai cara unik lebah berkomunikasi. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Lebah madu adalah serangga sosial yang hidup dalam suatu keluarga besar yang disebut koloni yang mendiami satu sarang lebah. Biasanya, koloni lebah terdiri dari seekor ratu, 20.000 sampai 30.000 lebah pekerja, dan ratusan lebah jantan. Selain itu, di dalam sebuah koloni juga terdapat telur, larva, dan pupa. Lebah sering dijumpai di alam bebas seperti pada pohon, tebing, gua, dan sebagainya yang dekat dengan sumber makanan dan ketersediaan air. Lebah termasuk ke dalam ordo Hymenoptera, yaitu serangga yang mempunyai dua pasang sayap yang menyerupai selaput. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptil, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya atau disebut dengan ametamorfosis. Lebah dikatakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena lebah pada tahap daur hidupnya mengalami perubahan bentuk atau fisik selama hidupnya, yaitu mulai dari telur menetas, kemudian menjadi larva, dan berkembang menjadi imago atau lebah dewasa. Manfaat lebah. Yang pertama, lebah menghasilkan madu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Madu tersebut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan menyembuhkan banyak penyakit. Selain itu, juga dapat membantu penyerbukan tanaman yang dapat menjaga keanekaragaman hayati. Lilin lebah juga sangat bermanfaat. Lilin lebah yang diproduksi lebah digunakan untuk produk kecantikan yang mengandung banyak vitamin A. Selanjutnya, kita akan membahas cara lebah berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, untuk memproduksi setengah kilogram madu, lebah harus mengunjungi sekitar 4 juta kuntum bunga. Ketika seekor lebah telah menemukan sumber bunga, ia bertugas sebagai lebah pemandu untuk memanggil lebah-lebah yang lain. Ia melakukan dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan tarian. Lebah pemandu mulai menari di tengah-tengah sarang dengan menggoyangkan badannya. Wah, seperti sulit dipercaya bukan bagaimana cara lebah berkomunikasi. Tetapi gerakan dalam tarian ini memberikan lebah-lebah lain informasi tentang lokasi sumber bunga. Misalnya, jika tarian berupa garis lurus ke arah bagian atas sarang, maka sumber makanan tepat mengarah ke arah matahari. Jika bunga berada pada arah sebaliknya, lebah akan membuat garis ke arah tersebut. Jika lebah menari ke arah kanan, maka ini menunjukkan bahwa sumber bunga berada tepat 90 derajat ke arah kanan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara tropis yang ditumbuhi oleh puluhan ribu jenis tanaman penghasil nektar dan polen. Indonesia juga memiliki lahan pertanian yang luas. Selain itu, konsumsi madu masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Dengan segudang potensi dan daya dukung, maka sudah selayaknya usaha peternakan lebah madu dikembangkan di Indonesia.
Nah, berikut adalah cara budidaya lebah madu. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan rumah untuk lebah membuat sarang. Yang kedua, persiapkan juga bibit lebah madu yang unggul. Yang ketiga, memastikan terdapat pakan di sekitar tempat budidaya lebah. Yang keempat, pastikan sirkulasi udara baik. Dan yang terakhir, perhatikan proses pemeliharaan lebah dan proses pemanenan madu. Wah, tidak terasa ternyata pelajaran kita tentang lebah hari ini sudah selesai. Semoga kita semua dapat berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa.